Kalau kemudian orang lain menghormati kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi, maka kita lebih baik lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, lebih banyaknya. Kalau nggak bisa, al-duha minimal jawab dengan jawaban yang sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dijawab ini minimal sama atau bisa lebih sempurna. Jangan kurang yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbanyak itu menjawab Waalaikumsalam. Kurang baik ya. Yang benar apa? Jawab dengan yang lebih mulia, lebih baik, atau jawaban yang sama. Selanjutnya masih berkaitan dengan akidah. Allah sampaikan akidah lagi, karena kita ini rawan tauhid. Makanya dalam kitab Sulam Tauhid disebutkan bahwa kathuru fi hadzal zaman at-tasahhul fil kalam hatta annahu la yadri annahu qad waqa'a fil riddah. Banyak orang itu yang omongannya tidak dipikir, mudah melafalkan kata-kata yang dia sendiri tidak sadar kalau kata-kata itu sudah menjatuhkan dia dalam murtad. Banyak karena kita ini ngomong sebenarnya kita itu sudah murtad, nggak sadar. Makanya jangan juga ngomong, mana bisa kayak begitu. Kalau awal kalimatnya itu menafikan kekuasaan Allah, bisa berkata. Kadang menempatkan kalimat bukan pada tempatnya, menggunakan ayat Al-Quran untuk menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, atau sebaliknya itu bisa membuat murtad. Oleh karena ini ayat terkait tauhid ini terus diulang-ulang. Allahu la ilaha illa Allah adalah Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, itu wujud. Illa, kecuali yang berhak disembah huwa, dia Allah. La yajma'an nasuhu, betul-betul akan mengumpulkan siapa Allah kepada kalian. Ila yaumil qiyamati, pada hari kiamat. La riba, tidak ada keraguan, itu wujud fihi, di dalam yaumil qiyamah. Wa man adakah asdaqu, yang lebih jujur minallahi, melebihi Allah. Apa yang lebih jujur? Hadithan, ucapannya. Kata Allah, Allah tidak ada Tuhan kecuali hanya Dia. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah. Nah, memahami tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah ini, ya, hati-hati, namanya tauhid. Kadang sekali-kali kita bisa keluar dari konsep mentauhidkan Allah. Kadang-kadang kalimat ini kadang bisa membuat kita sirik kalau dimaknai, kalau disengaja. Misalnya kita beli nasi, kemudian yang jual itu nasinya cuma dikit,
terus bilang beli nasi, ternyata dikasih sedikit. Maaf gak ada lagi cuma itu. Malah bisa beda kayak begini. Itu kalau orang gak ahli tauhid bisa sirik. Kenapa? Karena dia memahami pemahaman bahwasanya yang mengenyangkan itu nasi. Gimana dia? Kalau punya pemahaman yang bisa bikin kenyang itu nasi, bukan yang membuat kenyang itu pencipta nasi. Maka bisa kenyang kalau cuma segini. Ya bisa-bisa saja kenyang. Nyatanya kadang kita makan sedikit kenyang, kadang makan sudah satu piring tetap gak kenyang, maunya nambah. Karena pencipta kenyang itu menciptakan kita kenyang pada saat yang masuk sedikit, kadang menciptakan kenyang pada saat yang masuk banyak. Maka yang membuat kenyang itu bukan nasi, tapi pencipta nasi lah yang membuat kita kenyang. Cuman kenyangnya itu barengan sama makan nasi. Barengan sama makan nasi. Makanya Rasulullah kadang mengajari kita namanya ta'am isnin yakbil arba. Rasulullah makanan yang cukup untuk 2 orang. Kalau barokah dengan makan bersama-sama itu sebenarnya bisa cukup untuk 8 untuk 4 orang. Karena tauhidnya Nabi dengan tauhidnya kita itu jauh sekali. Rasulullah kan punya keyakinan yang mengenyangkan itu Allah. Makanya kalau Rasulullah menghidangkan makanan sedikit, tahu-tahu bisa semuanya kenyang dapat. Saat satu ketika Rasulullah itu menuangkan makanan, mau masak bubur di wadah ini dulu, dalam wadah tempat namanya pun atau sok. Terus Rasulullah minta kepada Allah pencipta kenyang itu dengan mengatakan, dengan doa, Allahumma barik lana fi sholina wa buddina. Ya Allah, tolong kau berkahi kami dalam takaran sok kami dan dalam takaran pun kami. Akhirnya cuma 1 pun, tapi orang sebanyak itu kebagian semua, merasakan kenyang semua, bahkan sisa. Bukan karena tauhid. Disinilah letaknya tauhidnya. Sahabat juga sama dulu, masih awal-awal, memang kelasnya beda. Ketika para sahabat di Madinah itu pada kurma itu dikawinkan, Rasulullah bilang, kenapa sih kok harus dikawinkan? Kata Rasulullah, kenapa sih kok harus dikawinkan? Nah, akhirnya sahabat juga mengawinkan. Karena gak dikawinkan, pada musim panen berikutnya gak panen. Terus Rasulullah nanya, kok gak ada kurma yang panen? Sahabat bilang, kapan hari? Rasulullah bilang, kenapa sih kok harus dipanenkan? Ya gak bisa panen Rasulullah, gak dikawinkan. Nah itu Rasulullah bilang apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Karena di dunia Nabi ini urusan tauhid. Karena dalam dunia Nabi, kalau Allah menghendaki gak butuh itu. Sementara di dalam dunia sahabat ada rasa sanksi. Masa bisa kurma, bisa pamit apa? Dikawinkan, betul. Tapi dalam dunia Nabi, tanpa dikawinkan bisa pamit. Ini kan beda dunia kan. Jadi jangan kita mujizat dulu. Alam tauhidnya Nabi dengan tauhidnya kita beda.
Makanya Rasulullah itu makan apa? Kambing. Ya. Nabi kan kesukaannya kambing dan gak ada berpikir kolesterol. Kalau kita kan makan kambing takut kolesterol, jadi akhirnya kena efek. Rasulullah paling suka itu makan kambing bagian kaki depan, namanya tiro. Tiro itu bagian kaki di bagian depan. Ketika sahabat mau menghidangkan kambing ke Rasulullah bilang, Nabi tiro, saya kasih yang bagian kaki depan. Dikasih. Akhirnya Rasulullah minta lagi, Nabi tiro, kambingkan saya yang bagian kaki depan. Setelah itu Rasulullah bilang lagi, Nabi tiro, kambingkan saya bagian kaki depan, ketiga kaki. Sahabatnya komen, Rasulullah bukankah kambing itu cuma punya dua kaki depan? Kata Rasulullah, kalau kamu tadi tidak mempertanyakan itu, maka kamu bisa menampilkan untukku apa yang aku minta. Cuma karena sahabat mempertanyakan, loh, kambing kakinya dua, tapi kok minta sampai 3 kali? Dunia tauhidnya beda ya. Tauhidnya beda. Disinilah tauhid itu. Jadi sebenarnya tauhid itu memahami sesuatu itu bisa bermanfaat, bisa madarat, semuanya dengan izin Allah. Makanan bisa ada, bisa enggak dengan izin Allah. Kenyang atau enggak itu dengan izin Allah. Makanya tidak boleh kemudian kita ini menyepelekan sesuatu, karena kita harus ingat siapa pencipta sesuatu. Ini dari sisi dia. Hati-hati jangan sampai kemudian salah ngomong. Kadang kita ini tapi bisa gagal gara-gara itu ya. Allahu la ilaha illahu. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, tidak ada Tuhan yang mengatur alam semesta ini, tidak ada yang diminta kecuali hanya Allah. Keyakinan yang kuat, yang disembah hanya Allah, yang mengatur alam semesta ini hanya Allah, yang hanya kita minta itu hanya Allah. Iya karena itu iya karena nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Manusia ini kan cuma berusaha semua. Kayak Indonesia ini sekarang, wallahu a'lam, ada 3 tahun 4 tahun ke depan. Manusia kan semuanya berusaha untuk menjadi yang mungkin lebih baik lagi. Ingin menghapus korupsi, ingin begini, oke. Tapi kita harus ingat bahwasanya alam semesta ini ada yang mengatur, termasuk isinya alam semesta itu adalah Indonesia. Isi dari alam semesta itu adalah Indonesia. Ketika orang sudah berjuang, sudah berusaha, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan, kita bilang apa? Radina billahi robba. Jadi karena manusia ini kan untuk mengelola hidupnya sendiri, gak bisa, apalagi mau mengelola orang lain, apalagi mau mengelola negara. Sebenarnya yang menggerakkan semua ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin saya baru sama jamaah, karena sekitar 2 hari yang lalu saya baru datang dari Tanah Suci. Itu kan ada jamaah yang kritisi si bulan, kenapa begini-begini. Akhirnya dia meninggal. Tapi dalam pandangan kita, dalam pandangan kita sendiri, orangnya dari hari-hari gak ada keluhan, gak ada sakit, gak ada apa. Tapi dilalah kemudian bisa
meninggal? Itu menjadi sebuah pertanyaan. Tapi yang bertanya itu ketika naik pesawat bareng sama saya bilang, kamu bisa gak memastikan kalau kamu hidup waktu pulang? Waktu dari pesawat 9 jam setengah ke Kuala Lumpur, saya bilang, kamu bisa gak memastikan kalau kamu ini 9 jam setengah dia akan hidup? Ya kan? Gak ada yang bisa menjamin. Berarti jangan memahami yang mengelola hidup itu bukan diri kita. Jadi dalam perjalanan saja ada potensi kita ini bisa mati, kita juga masih bisa hidup. Andaikan kemudian terjadi sesuatu, mungkin hukum dohirnya, kenapa kok bisa begini? Ya, human error karena ini itu dohir. Tapi sebenarnya semuanya sudah berusaha yang terbaik, tapi kok gagal? Nah ini yang pentingnya, Allahu la ilaha illa hu. Jadi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. La yajma'annakum. Nah ini harus diyakini. La yajma'annakum, sungguh Allah betul-betul akan mengumpulkan kalian fi yaum ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat. La raiba fi, di mana hari kiamat itu tidak ada keraguan di dalamnya. Karena ketika jenengan baca tadi dalam surat Ar-Rum, kalau dalam surat Ar-Rum itu Allah sampaikan detail mulai manusia dibikin. Logikanya gini, kalau ada orang tidak percaya bahwasanya manusia ini akan dibangkitkan, akan dikumpulkan, pertanyaannya, bukankah dulu manusia ini sama-sama pernah merasakan berada dalam alam yang berbeda? Contoh, sekarang kita hidup ada di sini, ada di alam asbah namanya. Kita ini sekarang sedang berada di alam asbah. Sebelum kita berada di sini ada di mana? Rahim kan? Kita semua yang pernah hidup loh, berada dalam kandungan ibu. Kemudian cara Allah menghidupkan kita, pola makannya kita tidak sama loh sekarang. Dengan sekarang kita kumpul makan nasi goreng, makan nasi. Dan waktu di alam rahim itu kita kondisinya juga seperti itu. Kemudian penuh dengan air ketuban, berada dalam lapisan rahim. Ya, subhanallah. Pertanyaannya, kira-kira sebelum pernah berada di alam rahim, kira-kira pernah gak berada di alam yang lain? Kira-kira sebelum berada di rahim itu, pernah gak kita berada di alam yang lain? Pernah. Dan itu sama-sama kita lupa. Waktu kita di rahim kita lupa. Waktu kita berada di alam arwah, sebelum diciptakan, sebelum pasangan suami istri kumpul lalu berada di alam rahim, kita sampai sekarang gak ingat. Ada gak yang ingat waktu berada di rahim ibu? Gak ingat. Waktu sebelum di alam rahim, ya juga gak ingat. Bahkan ketika kita hidup pun kadang kita tidak ingat beberapa tahun yang lalu. Berarti kita ini pernah berada pada sesuatu, pada dimensi, pada dunia yang kita ini memang lupa, tetapi ada yang mengingatkan. Oh, Bapak dulu pernah begini loh. Kapan itu? Sekitar 10 tahun yang lalu ini loh datanya. Oh iya. Mundur ke belakang, Bapak ini sebenarnya dulu lahir posisinya seperti ini loh buktinya. Loh, Bapak dulu waktu, nah itu Quran yang menjelaskan. Nah setelah kita hidup, ternyata Allah akan bilang lagi bahwa setelahnya pasca kehidupan kalian akan berada dalam dunia lain lagi, yaitu alam barzakh. Setelah di alam barzakh nanti akan dikumpulkan lagi, namanya di hari kiamat, di mahsyar. Anehnya manusia ini tidak percaya dan kafir-kafir bahwasanya setelah kematian ada
ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Dia tidak percaya kalau setelah dikubur kemudian akan dibangkitkan. Tapi dia sendiri waktu dunia menyadari kalau di dunia ini kadang merasakan nikmat, kadang merasakan apa? Sedih, susah, gembira. Di dunia ini ada. Dan dia juga tahu kalau dia sebelum di dunia juga pernah berada di alam lahir. Dan pastinya dia harus paham juga sebelum di lahir, pastinya dia harus paham pernah berada di alam yang berbeda. Makanya ini keimanan ini harus dipahami dengan seperti itu. Wa man asdaqu minallahi haditha. Sekarang adakah yang lebih benar melebihi ucapannya Allah? Kalau orang tua mungkin bisa bohong, dokter mungkin bisa bohong. Bapak dulu waktu terlahir itu lahirnya masuk inkubator, padahal enggak, bisa bohong kan? Bapak dulu waktu lahir itu kulitnya itu hitam, tapi sekarang kok jadi putih. Bisa benar, bisa bohong. Tapi Allah kan menginformasikan selalu benar dengan bukti-bukti ayat-ayat. Makanya Allah la ilaha illallah itu harus selalu ditanamkan dalam hati kita, sehingga ketika kita sholat itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah ya Allah kami menyembah. Jadi tidak ada perintah sedikit pun ingin dipuji orang. Ngapain ingin dipuji orang? Wong dia pun juga ingin apa? Ingin ikhlas, ingin dapat pujian Allah. Maka kita pun juga harus ingin dapat ikhlas dan dapat pujian Allah. Begitu juga ketika iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Ngapain kita kok sampai ke manusia atau makhluk minta tolong? Makhluk itu pun juga sama, dia membutuhkan sesuatu yang dia sedang minta tolong kepada zat yang lebih hebat daripada dia. Nah ini untuk mengelola hidup kita kan begitu ya. Ini diyakini. Makanya dengan sekarang hidup di media. Jadi fulan sedang begini, berusaha begini, fulan sedang berusaha begini. Itu jangan ditunggu hasil. Tapi ketika sebuah usaha itu diapresiasi, hasil itu jangan ditanya. Karena rohnya alam semesta itu bukan manusia. Contoh, siapa yang tidak kepingin punya anak pandai, soleh, baik? Mana ada guru yang tidak ingin murid-muridnya pintar? Tapi nyatanya apakah pasti setiap orang tua punya anak baik, soleh, pandai, berprestasi? Tidak pasti. Padahal setiap orang tua saya yakin semuanya sudah sama-sama berusaha. Tapi usahanya kan kita apresiasi. Hasilnya kok beda? Ya karena manusia itu tidak bisa mengatur, jangankan orang lain, dirinya sendiri. Jadi nanti saya asal harus berjamaah, karena nggak bisa berjamaah. Padahal kita ini sudah kepingin bisa sholat berjamaah. Tidur itu nanti saya harus bisa bangun malam qiyamul lail. Ternyata bablas. Kadang nggak bablas sudah bangun alarm. Tapi kenapa kok bisa berat untuk wudu, berat untuk ini? Padahal sudah direncanakan. Gampang sudah. Karena itu tadi radina billahi robba atau alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya kalau ada orang usaha maksimal sudah begini gagal, iya ya, saya cuma usaha, tapi yang mengatur segala sesuatu itu hanya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita insya Allah gak pernah banyak berkeluh kesah.
kau paham Tuhan itu adalah Allah. Tuhan kita itu adalah Allah. Wa man asdaqu minallahi haditha. Ini berkaitan dengan tauhidnya. Nanti ayat berikutnya dengan pembahasan berbeda tentu ada kaitan. Karena ayat Quran itu selalu berkaitan. Misalnya gini, ini yang baca ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ketika Allah berkata tidak ada Tuhan kecuali hanya Dia. Nanti ayat berikutnya inna fi khalqis samawati wal ardh. Allah ketika menunjukkan dirinya adalah Tuhan, Allah baru menunjukkan untuk mengetahui bahwasanya Allah adalah Tuhan. Allah sampaikan ayat berikutnya terkait dengan penciptaan langit. Itu berarti proses untuk mengenal Tuhan, ya kan? Begitu juga ketika alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan Allah semua dikenalkan. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Terus setelah tahu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mengatur alam semesta adalah Allah. Rahmanir Rahim. Nanti di hari kiamat Dia yang menjadi raja. Terus tahu apa yang harus kamu lakukan? Iyyaka na'budu. Tuhan seperti inilah yang akan kami sembah. Dan Tuhan seperti inilah yang kami mintai tolong. Terus mintanya yang seperti apa? Minta yang prioritas. Ihdinas shiratal mustaqim. Minta hidayah. Ya. Jadi gitu ya, itu ya. Karena nanti ayatnya panjang nih, ada ilah itu gak boleh berhenti di tengah, maka harus disambung besok. Nanti ayat berikutnya kita akan sampaikan besok. Ada yang ditanya? Kira-kira ada yang ditanya? Kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Insya Allah besok kita akan membahas surat An-Nisa ayat 88. Insya Allah. Kama lakum fil munafiqina fi ataini wallahu akasahu bima kasabu. Nanti kaitannya bagaimana? Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.